ya, misalnya udah goyang ya. Nah, ini udah kecabut ya. Ini yang tadi udah kecabut. Jadi kalau belum kecabut, ini ya, ini satu udah kecabut ya. Kalau belum kecabut, ya, ini kakinya masih gigit, ya, gigit sebelah. Ini sambil ditarik atau pakai pinset boleh teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel. Ya teman-teman, kali ini kita mau belajar atau bareng-bareng lah ya, untuk mengganti beberapa komponen teman-teman. Jadi saya ada beberapa komponen yang ini ya, 3 hari yang lalu saya udah beli ya, dapat ini jenis ampli mini tapi bagus nih, murah tapi tidak murahan ya, suaranya bagus. Jadi ini sebenarnya tipenya ampli TDA 7388 ya. Saya beli murah karena ini udah include ya sama tone control. Ini tone controlnya ada 2. Terus udah plus berikut ini subwoofer. Jadi ini TDA itu 4 channel ya. Channelnya ada 4, 1 2 3 4. Tapi dipecah 2. Duanya untuk speaker biasa stereo R dan L, yang 2 lagi dipecah untuk subwoofer. Nah, subwoofer ini lumayan bagus ternyata, karena dia ditambahin dengan IC JRC ya, JRC 4558, dan suaranya bagus nih, saya udah coba. Cuma secara pribadi kalau dilihat kan komponen-komponen yang milar biasa nih, yang hijau-hijau banyak nih ya. Nah, ini pengalaman Tirah Channel yang lalu, kalau punya tipe TDA ini memang dia standar kalau di datasheet ini pakai 100 nano. Ini ada tulisan 100 nano. Ya, 100 nano ini. Kelihatan nggak, ada 4 buah, 4 kali 100 N ya, nano ya. Atau kalau di bodinya ini ada tulisannya 104. Itu standarnya datasheet. Tapi kalau kita lihat rakitan PCB yang dari China itu, dia pakainya bukan 100 nano, pakainya 1 mikro ya. Tapi bukan elko, tapi pakai kapasitor yang 1 mikro atau 1 UF tulisannya. Nah, untuk Tirah Channel beberapa yang saya sudah mencoba ya, saya lebih suka yang pakai 220 nano. Jadi dibesarkan sedikit ya. Jadi toleransi lah. Kalau teman-teman pengen nyoba, ini kan dari 100 boleh dinaikkan 220 boleh, bahkan 470 boleh, atau bahkan 1 mikro boleh. Itu yang membedakan selera kita ya dari bass ya. Makin dibesarkan bassnya makin terasa. Nah, kalau di Tirah Channel biasanya 100 nano saya ganti dengan 22 ini teman-teman, 220. Ini saya punya kecil ya. Ini karena lebih ramping aja. Sama secara kualitas ini bagus. Ini 224 ya teman-teman ya. 224 nya ada 4 buah. Ini 224 kecil, kelihatan nggak tulisannya? Ini akan saya ganti yang 100 nano tadi ya. Ini ada 4 buah ya, 224 ya, 220 N atau 200. Nah, nanti coba disimak ya, bagaimana cara mencabut dan memasang kembali komponen ya. Jadi komponennya sebenarnya saya pengen yang hijau-hijau mau saya ganti semua. Kan beda-beda ukuran nih. Ini ada yang 100 nano diganti 224, ada yang tetap 100 nano tapi saya gantinya tetap 100 nano, cuman biar lebih manis saja saya ganti ukuran sama tapi hanya beda model. Yang hijau-hijau ada beda model ya. Ini 100 nano juga, kecil ya. Ini jenisnya jenis milar, tapi milar yang agak bagusan. Ini 224 ada 5 ya. Terus di 100 nanonya itu ini saya ada beberapa. Kemudian ada juga jenis ini teman-teman. Ini juga sebenarnya monolitik atau mirip tantalum. Ini sama. Ini saya ada beberapa untuk posisi itu ya. Ada yang 472. Kalau di ukuran body 472. Ada yang 102 gitu ya. Nah, itu kalau
mau nggak diganti nggak apa-apa, tapi kalau dari Tiras Channel lebih senang diganti. Satu, estetika, selain dilihatnya rapi, bersih, kemudian suara juga menggelegar ya. Kalau ini saya yakin suara bagus, cuman biar penampilan lebih bagus, nah nanti ada beberapa komponen yang akan saya coba ganti. Jadi hari ini saya mau mengajarkan atau sharing aja beberapa komponen bagaimana cara mengganti, yaitu pakai sedotan ya. Jadi kalau yang hobi itu selain punya solder, punya sedotan ya. Nah ini sedotan nih khusus buat pemula, boleh belajar untuk cara mencabut ya. Cara mencabut yang komponen ringan, resistor, kapasitor kan dan elko kan kaki 2. Kalau IC mungkin buat pemula agak susah. IC kan kakinya bermacam-macam. Ada yang kaki 5, ada yang kaki 3, ada yang bahkan ini 25. Itu membutuhkan cara sendiri. Nah hari ini kita belajar bagaimana cara mengganti komponen ya. Saya mau ganti komponen yang 4 ini dulu ya. Ini yang hijau ini karena nih gendut ya. Lubang tipe PCB-nya enggak sesuai dengan ukuran ininya, bodinya. Ini gembung-gembung, jadi sebenarnya bentuknya melebar ya. Nah nanti akan saya cabut satu-satu teman-teman. Nyabutnya dibalik ya. Dibalik. Ini sebenarnya jalur input teman-teman. Yang 4 adalah input. 4 itu input ini ya. Ini input ya. Ini input dari dari MP3 input ke sini nanti. Jadi ini ada solderan itu input, nanti baru proses ke komponen, baru ke out. Nah ini mau saya ganti dengan ukuran yang 224. Nah untuk cara nyabutnya biasanya saya cuma pakai sedotan teman-teman ya. Jadi ini kalau untuk menyabut dihafalkan dulu letak atau posisi ya. Ini 1 2 3 4 berarti ini ya. Ini 1 2 3 4. Nah kakinya di sini 1, di sini 1 teman-teman. Nah ini kita coba bareng-bareng ya. Karena kalau belajar itu butuh ketelitian atau telaten. Ini IC yang kaki banyak. Ini kita nggak usah ganti karena itu asli ya. Yang saya mau ganti, coba ganti sini teman-teman ya. Ini sampai dia meleleh. Sedotan kita pasang dulu ya di posisi pompanya. Sedotan itu sebenarnya pompa. Kalau dia meleleh bagus seperti ini ya. Nih sampai meleleh gini, mencair, sedot ya. Ini sedot nanti sampai kaki ini terangkat ya. Nanti kaki kaki elkonya ini terangkat. Ini kalau ada sikat, pakai sikat kita bisa ya, sampai bersih. Nanti baru kita dari baliknya baru kita cabut teman-teman. Ini ya, ini contoh satu lagi, 2. Nah gitu ya. Jadi timahnya masuk dalam sini, nanti udah ngumpul kita buang supaya tidak mengganggu penyedotan ya. Ya, ini saya coba buka 4-4-nya, cuma kaki satu-satu dulu ya. 4 kaki tersedot. Yang ini biasanya dari rakitan itu ada kaki yang sedikit dilipat ke bawah supaya waktu masang itu kan biar nggak lari ya. Tapi waktu penyedotan biasanya kita harus congkel sedikit dengan obeng ya. Ini temen ya, disedot dengan obeng dikit nanti supaya nggak Ini saya coba ngajarkan cara nyedot atau cara mengganti ya. Nanti kalau ini komponen udah bersih, baru kita angkat ya. Ini kalau ada sikat atau ada kuas, boleh dikuas ya nanti untuk membersihkan sisa-sisanya teman-teman. Ya untuk ini akan saya congkel dari baliknya ya. Jadi baliknya ini congkelnya sambil diikutin dengan ini teman-teman. Biasanya model pinset karena tempatnya kadang ruangnya sempit ya. Nih, ini udah goyang. Ya, misalnya udah goyang ya. Nah, ini udah kecabut ya. Ini yang tadi udah kecabut. Jadi kalau belum cabut, ini ya, ini satu udah kecabut ya. Kalau belum kecabut, ya, ini kakinya masih gigit, ya, gigit sebelah. Ini sambil ditarik atau pakai pinset boleh teman-teman. Diganjel gini ya. Ini buat nyongkel istilahnya. Buat nyongkel. Aduh. Kemudian ini kita coba yang baris kedua, ya. Nah, keluar ya. Ini kecabut 2. Saya coba ngasih contoh yang cabut 4 dulu ya. Nah, kelihatan nggak? Ya, ini kaki yang tadi kita panaskan. Ini satu lagi, ini udah goyang nih. Kalau kakinya bautnya sini ini timahnya ada yang masih gigit sedikit, kita bakar lagi. Tapi kalau nggak, udah lepas. Ini 4-nya sudah tercabut teman-teman. Sederhana ya. Terus lubangnya ini lubang yang barusan cabut. Ya, masing-masing satu pasang ya, ini.
Ini lubangnya dia dari lubang pin ini disiapin 2. Ini gunanya buat kalau kita jenis kapasitor yang kecil seperti yang ini, kakinya kan tidak lebar ya. Nah ini kita bisa ngambil yang ini, bisa ngambil kaki yang tengah karena ini ada kesatuan ya. Jadi disolder di sini satu, sini satu. Tapi kalau ini tadi kan lebar ya. Nah lebar. Ini contohnya ini saya mau ganti ini yang 224 ya. Nah gantinya bisa sekaligus dimasukkan part-partnya atau satu-satu. Nah saya coba ngajarkan satu-satu dulu. Ini kira-kira ini teman ya. Ini berapa? 224 kelihatan nggak? Kecil. Ya 224 ya, atau 220 ya. Nah ini saya coba satu-satu teman. Ini bolak-balik nggak apa-apa. Ini tidak ada polaritas ya, ini ya. Seperti ini ya. Nah dorong satu dulu. Kemudian dibaliknya seperti ini teman-teman. Nah dibaliknya biasanya seperti tadi dari rakitan pabrik itu, supaya waktu kita solder tidak lepas. Nih geser sedikit kanan kiri. Nah ini tujuan supaya ngepres ya. Nah setelah didorong kita lakukan penyolderan dengan timah baru. Ini seperti ini teman ya. Nanti baru kita potong. Nih ini contohnya pin atau kaki yang sudah saya ini kita sampai matang ya, sampai warna mengkilat teman ya, sedikit ya. Ini lubang 2, satu nggak kepake karena kebetulan pakai yang jenis kaki sebelah. Tapi ditutupin, biasanya kan dari rakitan semua ditutup gini nggak apa-apa juga. Pemanis ya, di full gini nggak apa-apa. Nah ini satu, ini selesai ya. Ini potong dengan tang potong khusus. Nah udah, ini satu komponen sudah rapi ya. Nah komponen yang kedua sama, ini bolak-balik, ini ada 4 teman-teman. Dari 100 nano saya ganti menjadi 220 nano. Terus kakinya ini saya ambil kaki yang tengah aja. Jadi kaki ini harus pakai tangan ya. Ini kakinya tengah. Ini teman ya, dorong lagi. Ini bisa juga sekaligus ya. Ini tadi satu contoh, yang pertama hanya satu. Ini coba saya sekaligus masukkan semua. Sisa 3 ya, dorong. Ada 3 teman ya. Ini sebenarnya mudah. Jadi biasakan kalau saya pakai solder yang 40 watt, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kalau besar, kalau kena IC, biasanya IC juga panas ya. Nah saya pakai solder yang 40 watt ya. Ini sudah terpasang. Nah waktu membalik, tangan kita usahakan ditekan ya, supaya tidak lari teman-teman. Nah kakinya ini seperti yang pertama tadi, ini geser ke kiri, ke kanan ya. 3 ya teman ya. Yang satu sudah solder, yang di sini karena sudah. Nah ini berarti sudah nggak bisa lepas ya, karena posisi sudah dilebarkan. Nah baru kita lakukan penyolderan. Nah nanti beberapa komponen yang kapasitor yang menurut saya kurang serk itu akan saya lakukan penggantian semua. Tapi saya ngasih contoh hari ini buat teman-teman yang belajar untuk bagaimana cara mengganti komponen yang sederhana dan ringan ya. Ini rasanya bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Walaupun awalnya tidak bisa, kalau rajin melihat YouTube, kemudian berani mencoba ya. Ilmu itu ibaratnya tidak langsung datang full ya. Jadi sedikit demi sedikit, tapi setelah berjalannya waktu kita jadi menambah ilmu ya, namanya jadi katakan pintar atau mahir ya. Nah ini cukup dipotong di pas paling bawah teman-teman. Jadi area seperti ini ya, 4 ini udah tersolder. Pastikan solderan yang satu komponen tidak bersentuhan dengan solder yang sebelah kanan. Jadi pastikan ini bebas ya. Jadi 4 ini rapi dan usahakan sampai mengkilat ya. Ini lubang sisa boleh ditutup rapat, boleh, sisa juga nggak apa-apa karena ini lubang cadangan kalau kita pakai elko yang lebih lebar ya. Nah ini contoh yang kapasitor tadi yang kecil menjadi biru ya, jadi manis ya. Nah kemudian ini sama, yang ini pun sama, nanti cara bukanya sama. Kemudian ini ada lampu LED yang bentuknya kayak kurang enak dilihat ya teman-teman. Nah lampu LED-nya ada plus minus. Di sini tidak ada tanda plus minusnya, tapi ini tandanya kayak transistor. Jadi ini karena warnanya merah dan terlalu tinggi, akan saya ganti teman-teman. Saya punya lampu LED yang besar, ini 5 mili, kalau ini 3 mili ya. Nah ini untuk diketahui lampu LED
Ini kebetulan saya punya nyala biru ya, saya suka warna biru. Sebagai informasi aja, ini lampu LED dalamnya sebenarnya kan kayak apa ya, kayak jenis elemen mini ya. Nah ini yang lebar dan kecil. Yang lebar ini adalah yang main ya, main. Yang kecil adalah yang plus. Yang plusnya yang kecil. Jadi ada dua sudut ya, dua sudut lampu. Nanti lampunya nyala di tengah menghadap ke sini. Nah ini akan kita cabut. Yang merah ini kita cabut. Ini sama, yang merah ini sama. Ini cuman dia model kan redup ya. Nih. Ini ada main dan plus ya. Nih. Ini yang lebar main, yang sebelah sini mainnya. Nih ya. Ini yang kecil ini plus ya. Jadi akan saya cabut. Jadi plusnya di belakang ya. Dekatnya elko nih plus, yang dekatnya rata ini, yang bukan lingkaran rata ini adalah mainnya. Cara nyabutnya sama teman. Jadi usahakan nyabutnya pakai sedotan, karena kalau dicabut paksa kadang dalam apa ya, beberapa PCB itu ada dalamnya ada yang lapisan kayak tembaga. Kalau tidak matang kecabut, dia ikut kecabut teman-teman. Jadi usahakan lebih bagus pakai sedotan. Ini ya kaki apa LED ya, atau LED ya. Dua ini. Ini kenapa dipasang? Karena ini untuk indikator. Dan kenapa tidak tambah resistor? Karena di sini udah dilengkapi resistor. Pakai 1 kilo ini. Resistor gunanya ini pakai 12 volt. LED ini macam-macam, ada yang cuma 1 watt, ada yang 2 watt, ada yang bahkan kecil. Kalau ditembak langsung 12 volt putus. Nah, supaya tidak putus, ini biasanya kalau kita ngerakit sendiri ditambahkan minimal 1K ya, 1 kilo ya. Kalau terlalu terang ditambahkan 5K boleh, 10K boleh, selera kita. Ini cabut lagi teman. Jadi saya mau coba ini ya. Nah, hanya sedotan ya, model sedotan. Sedotan pun nggak mahal ini, saya beli 10.000 ya. Ya. Ini coba 2 kali sedot. Sudah goyah belum? Goyah ya. Nah, copot ya. Sudah lepas. Sudah lepas. Diingat tadi teman, yang ini plus dan minus ya. Cuma ini kan kacanya redup ya. Nah, untuk ini sama. Ini akan saya ganti dengan lampu yang bening tapi nyalanya biru. Ini ada 4 macam, biru, merah, hijau, kuning. Bahkan ada ungu untuk infrared ya, ultraviolet. Nah ini akan saya pasang di tempat yang sama. Jadi yang plus itu adalah yang kecil, tadi dekat elko teman-teman ya. Karena sini tidak dikasih tanda plus minus, tandanya hanya tanda ini ya. Jadi yang plus ini yang kecil sebelah dalam ya. Nanti kita potong. Jadi besok sebelum dirakit, ini kan nanti setelah saya ganti semua akan kita rakit dan kita bikin ampli mini. Nanti bareng-bareng belajar lagi ya dengan saya. Ini sama, dilebarin dulu, dijamin tidak jatuh ya. Dan pastikan tidak terbalik karena ini plus minus ya. Plusnya yang kecil sebelahnya elko, yang minus yang lebar sebelah sana ya. Nah ini cara nyoldernya sama, karena kakinya 2 takut dia bergerak. Kita solder satu dulu teman, satu dulu ya, kaki sebelah dulu. Untuk apa? Supaya melekat dulu ya. Sebelahnya kita tempel, kemudian kita cek dulu tergeser enggak ya. Kalau kita pengennya nempel ke PCB, ini didorong, tapi udah nggak bakal pas. Didorong, kemudian dipanaskan dikit, dorong pakai tangan ya teman-teman. Sampai bunyi cetik, geser ya. Nah, ini geser ya. Sudah geser berarti dijamin dudukan LED-nya rapat dengan lantai PCB-nya ya. Nah, kemudian baru kita lakukan penyolderan yang berikutnya teman-teman. Ini kalau saya ganti semua pasti durasinya panjang. Jadi sengaja saya memberikan contoh atau berbagi ilmu buat teman-teman yang khususnya pemula, bagaimana cara mengganti tadi ya. Disedot, dibersihkan timahnya, sedot pakai sikat gigi boleh atau kuas boleh. Terus lubangnya kalau tertutup bikin lubang, itu ada beberapa cara ya. Bisa disedot lagi atau ditiup juga sambil dipanaskan. Kemudian diganti komponen yang kita maksud, seperti ini contohnya tadi 4 ya, 5 dengan LED. Setelah terpasang, posisinya pastikan ada yang plus minus, ada yang tanpa. Ini tanpa ya, ini bolak-balik boleh, kalau ini nggak boleh terbalik. Elko, LED ya, itu tidak boleh terbalik, IC tidak boleh terbalik. Karena beda fungsinya, dan yang boleh terbalik itu adalah kapasitor dan resistor. Yang kecil ini resistor ya teman ya. Ini namanya resistor. Gelang-gelang ini masing-masing sesuai ukuran.
Jadi resistor boleh terbalik, kanan kiri sama. Ini boleh terbalik. Yang nggak boleh elko kecil, elko besar, kemudian IC maupun LED. Apalagi IC besar itu udah pasti kakinya terlalu banyak. Jadi buat pemula nggak usah pikirkan kakinya banyak, tapi bagaimana kita bisa belajar merakit, bahkan bisa mencoba modifikasi beberapa komponen yang kita nggak suka boleh diganti. Nah, ganti seperti yang hari ini kita belajar bareng-bareng teman-teman ya. Berarti ini tinggal terakhir potong ya, potong. Nah, ya sederhana ya. Jadi hari ini sengaja saya mengajarkan teman-teman cara membuka, menyolder dan memotong. Nah, untuk yang lain saya nggak perlu sharing lagi karena sama ya. Ini akan saya ganti. Jadi nanti setelah saya ganti nanti ketemu rakitan yang bagus seperti apa nanti teman-teman saya tunjukkan rakitan yang ini teman-teman. Nih, ini salah satu rakitan yang sudah jadi, udah saya ganti ya. Ini seperti sama ya. Ini udah saya ganti kapasitornya. Kecil-kecil saya ganti, saya udah siapkan semua. Nanti akan saya ganti. Ini sama ukurannya sama. Kecuali yang ini sisa satu karena kebetulan saya nggak punya kapasitor yang ukuran 154 atau 150 nano. Jadi ini saya nggak punya nih 154. Saya biarkan, tapi suara bagus nih. Ya, demikian yang saya bisa berbagi ilmu buat teman-teman semuanya. Bagaimana cara mengganti beberapa komponen dan berani mencoba. Kemudian ukurannya, kalau ada beberapa komponen yang ukuran tidak boleh diganti dengan ukuran yang berbeda, tapi ada beberapa komponen yang modifikasi yang perlu diganti. Contoh seperti tadi ya. 104 boleh diganti dengan 224, bahkan diganti dengan 105 boleh. Karena nanti pengaruhnya di suara. Seperti ini boleh diganti ya. Jadi itu beberapa yang rencana dari Tirah Channel untuk mengganti supaya selain tampilannya bagus tapi suaranya juga menggelegar. Nanti ketemu di video berikutnya teman-teman, hasilnya seperti apa. Demikian yang saya bisa berbagi buat teman semua. Mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.